perkenalkan nama saya Leticia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 pertanyaan geografi. Pertanyaan pertama adalah jelaskan perbedaan antara wilayah fungsional dan wilayah vernakular serta berikan contohnya masing-masing. Nah, sebelumnya kita harus tahu antara wilayah fungsional dan wilayah vernakular. Wilayah fungsional adalah wilayah yang memiliki keterkaitan antara komponen satu dan komponen lain dan juga memiliki interaksi di bidang sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Kita ambil contoh yaitu Jabodetabek. Kenapa Jabodetabek? Karena kita tahu bahwasannya Jakarta sebagai pusat ibu kota Indonesia yang dimana ekonominya tinggi, tingkat transportasinya juga bagus, dan pembangunan wilayahnya juga bagus. Nah, ini memiliki keterkaitan dengan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dari mulai jalan tol, dari mulai KRL, itu adalah transportasi. Ada juga dari mulai pembangunan wilayah. Misalkan Jakarta ingin membangun gedung-gedung tinggi. Nah, akhirnya wilayah Jabodetabek pun terikuti ingin membangun gedung-gedung tinggi. Dan sekarang seperti wilayah Tangerang itu sudah memiliki kota-kota yang sangat amat bagus seperti BSD, seperti Gading Serpong, seperti itu. Sedangkan wilayah vernakular adalah wilayah yang dimana dibangun atas persepsi masyarakat dan biasanya mereka memiliki ciri khas atau sebutan dari wilayahnya itu sendiri. Kita ambil contoh yaitu Kota Bogor yang memiliki julukan oleh masyarakat yaitu Kota Hujan karena Kota Bogor sendiri berada di dataran tinggi yang dimana memiliki curah hujan salah satu kota yang curah hujannya itu sangat tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal kedua adalah mengapa wilayah Jabodetabek sering dijadikan wilayah fungsional. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasannya Jabodetabek itu adalah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Nah, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ini memiliki cerminan interaksi fungsional yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, politik yang dimana antara satu dan lainnya memiliki keterkaitan di mana mereka bisa memiliki lapangan kerja. Karena apa? Misalkan kita dapat ambil contoh bahwasannya sekarang Transjakarta bisa juga sampai Bogor. Nah, banyak sekali orang-orang Bogor yang bekerja di Jakarta, transportasinya lebih mudah lagi dan juga lebih gampang lagi. Jadi antara Bogor, Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang itu memiliki akses yang lebih mudah. Nah, akses yang lebih mudah keterkaitan antar wilayah ini yang membuat Jabodetabek menjadi wilayah fungsional yang dimana dapat meningkatkan dari sisi ekonomi. Selain itu, dari sisi sosial pun Jabodetabek memiliki keterkaitan yang sangat tinggi. Seperti itu. Selanjutnya, soal ketiga adalah berikan contoh analisis dampak positif dan negatif antara interaksi antar wilayah di Jabodetabek. Nah, kita dapat tahu Jabodetabek memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya apa? Nah, dampak positifnya adalah terjadi pemerataan kegiatan antara kegiatan ekonomi dan juga aktivitas masyarakatnya. Misalkan, yang tadi industri perumahan itu akhirnya berkembang. Kita bisa lihat yang awalnya hanya Jakarta, namun sekarang Tangerang pun bisa semakin berkembang. Seperti di wilayah BSD dan di wilayah Gading Serpong. Bahkan, Tangerang pun menjadi wilayah yang sangat asri dan juga banyak masyarakat yang sekarang tinggal di sana karena aksesnya juga sangat mudah dengan jalan tol dan juga banyak sekali tempat-tempat untuk mereka beraktivitas. Seperti itu. Dampak negatifnya adalah dapat kita tahu bahwasannya Jakarta menjadi kota yang padat penduduknya. Tidak hanya Jakarta, bahkan wilayah Jabodetabek memiliki banyak penduduk. Nah, wilayah Jabodetabek ini karena memiliki banyak penduduk, pastinya meningkatkan dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Yaitu kemacetan. Dari kemacetan ini, karena banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, ada juga kendaraan umum, walaupun sekarang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi banyak juga kendaraan umumnya, namun tidak akan menyangkal bahwasannya kendaraan pribadi masyarakat juga tetap digunakan. Nah, hal ini akan menyebabkan bahwasannya kemacetan dan juga polusi udara. Karenanya banyak kendaraan pribadi yang digunakan, sehingga asap-asap dari kendaraan menyebabkan polusi udara yang sangat berlebihan. Seperti itu. Pertanyaan keempat adalah jelaskan kaitan antara teori lokasi dengan perkembangan kawasan industri di Gresik. Nah, teman-teman, dapat kita tahui bahwasannya teori lokasi adalah teori yang menjelaskan pembangunan wilayah dipengaruhi oleh letak strategis, aksesibilitas, dan juga sumber daya alam. Dan antara ini kita harus tahu apakah lokasinya strategis, apakah sumber daya dari lokasi tersebut terpenuhi. Sedangkan kota Gresik sendiri memiliki teori lokasi berkesinambungan dengan teori lokasi seperti itu. Jadi teori lokasi dengan Gresik ini, kenapa Gresik bisa berkesinambungan dengan teori lokasi? Karena pertama, Gresik itu dekat dengan pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya yang menyebabkan Gresik menjadi kota untuk tempat perpindahan barang ekspor impor karena Tanjung Perak Surabaya pelabuhan ini yang membawa seperti ekspor impor ataupun membawa barang dari Gresik ke Jakarta dan kota-kota lainnya seperti itu. Yang kedua, memiliki akses transportasi yang baik. Apa maksudnya? Di Gresik itu memiliki jalan tol yang mirip seperti Jabodetabek.
Jadi dia memiliki jalan tol yang berketerkaitan dengan kota-kota lainnya. Salah satu kotanya adalah Surabaya. Dan juga sumber daya alam Gresik itu mendukung industri-industri seperti tenaga listrik seperti energi tersebut. Dan juga masyarakat dari Gresik ini terpenuhi pekerjaannya. Jadi masyarakat di Gresik ini banyak sekali yang memiliki pekerjaan dan jarang sekali ada yang pengangguran. Seperti itu. Nah, hal ini kenapa bisa nyambung ke teori lokasi? Karena dia menekankan antara pentingnya efisien lokasi tersebut strategis, terus sumber dayanya apakah terpenuhi dari masyarakat, sumber daya manusia, dan juga sumber daya alamnya. Lanjut soal kelima adalah berikan contoh perkembangan konsep pembangunan wilayah berbasis sumber daya dan berbasis penataan ruang. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya jika konsep berbasis sumber daya itu adalah yang memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri untuk pembangunan. Sedangkan yang berbasis tata ruang itu adalah pembangunan yang dilakukan buat mengatur dari tata ruang wilayah tersebut biar misalkan fungsinya itu dapat terhindar dari bencana ataupun akan lebih strategis ataupun akan lebih tersusun. Itu tata ruang. Namun, kalau untuk sumber daya yang dapat kita ketahui contohnya adalah Wajo, Sulawesi Selatan, yang dimana dia perkembangan pertanian, perkebunan, ada juga salah satu sutra yang dimana menjadi sumber daya alam di Wajo, Sulawesi Selatan yang bisa diekspor ke luar negeri. Sedangkan untuk tata ruang sendiri kita bisa mengambil contoh yaitu Puncak Bogor yang dimana tata ruangnya itu diatur buat mencegah longsor, banjir, ataupun kerusakan lingkungan. Selanjutnya adalah mengapa pembangunan berbasis klaster dianggap lebih efisien dibandingkan pembangunan model lainnya. Nah, pembangunan klaster sendiri adalah pembangunan yang dimana penataan wilayahnya dalam bentuk pengelompokan sistem ekonomi, dimana artinya kita dalam suatu wilayah itu akan dikembangkan misalkan dari industri ataupun sistem ekonomi dari suatu wilayah itu sendiri, yang dimana akan mendukung hingga distribusinya tuh lebih cepat. Kita dapat lebih efisien karena ada keterkaitan antara sektor dalam suatu sistem ekonominya. Kita ambil contoh, misalnya kawasan Cikarang terdapat klaster industri otomotif, di mana di Cikarang ini akhirnya menjadi pabrik mobil besar ataupun pusat industri, misalkan otomotif seperti ban, kaca, jok, ataupun spare part motor yang banyak sekali diproduksi di Cikarang. Itu akan menjadi kawasan klaster industri otomotif. Nah, nomor 7 adalah berikan contoh analisis faktor topografi dalam menentukan pembangunan wilayah. Nah, sebelumnya kita harus tahu, apa itu faktor topografi? Faktor topografi adalah faktor yang berketerkaitan dengan bentuk bumi. Apa maksudnya? Seperti ketinggian, kemiringan, kultur wilayah. Nah, faktor ini akan memengaruhi jenis pembangunan karena hubungannya dengan bentuk permukaan bumi. Jadi kita tidak boleh sembarang. Nah, ada dua contohnya yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Biasanya di dataran rendah itu lebih cocok untuk pertanian yang lebih intensif dan kawasan industri. Contohnya di pantai utara Jawa yang memiliki tanahnya itu lebih datar, sehingga di pantai utara Jawa itu memiliki pertanian padi yang lebih baik, seperti itu. Sedangkan di dataran tinggi dia cocoknya untuk perkebunan, pariwisata. Dan biasanya kita bisa ambil contoh antara Bandung ataupun Puncak yang biasanya digunakan untuk perkebunan teh, sayur-sayuran, ataupun wisata pegunungan. Kalau Bandung itu ada di Lembang, kalau Bogor itu ada di Puncak. Soal ke-8 yaitu berikan contoh bagaimana faktor klimatologi memengaruhi aktivitas manusia di suatu wilayah. Faktor klimatologi mencakupi iklim, suhu, kelembapan, dan juga curah hujan. Dan itu akan memengaruhi pola aktivitas manusia. Jadi ketika iklimnya dingin, ketika suhunya panas, ketika curah hujannya tinggi, pasti akan memengaruhi pola aktivitas manusia yang biasanya memiliki ciri khas atau kebiasaan tersendiri. Kita ambil contoh 2, yaitu di Kalimantan, itu ada curah hujan yang lebih tinggi. Biasanya itu tuh mendukung pertumbuhan yang hutan tropis ataupun kayak industri kayu. Seperti itu, karena curah hujannya tinggi, itu cocoknya di hutan hujan tropis, seperti itu. Nah, sedangkan iklim kering di Nusa Tenggara Timur biasanya ngebuat masyarakat itu bergerak di sektor peternakan, pertanian. Nah, biasanya di NTT itu peternakannya salah satunya ada peternakan kuda. Dan biasanya hewan-hewan yang diternak itu hewan-hewan yang dikeliarkan. Jadi, hewan-hewan ternaknya itu berkeliaran di sekitar kebun, karena kebunnya itu rindang. Kebun rumput, seperti itu. Soal ke-9 adalah jelaskan peran faktor hidrologi dalam pembangunan wilayah disertai dengan contohnya. Nah, faktor hidrologi itu apa sih? Faktor hidrologi kita mencakup keberadaan air, kualitas air, distribusi sumber daya air, ataupun sangat penting yang dimana berfungsi untuk transportasi, pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Kita ambil contoh yaitu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Biasanya Sungai Kapuas ini digunakan untuk jalur transportasi, untuk sumber daya pertanian juga bisa. Jadi Sungai Kapuas ini biasanya digunakan untuk jalur transportasi air yang biasanya pakai kapal dan juga buat
aliran pertanian ke sawah-sawah yang ada di Kalimantan Barat. Sedangkan ada contoh kedua yaitu Danau Toba di Sumatera Utara yang dimanfaatkan untuk sumber air ataupun sumber air di sekitar wilayah tersebut, dan juga di perikanan. Ada juga objek wisata yang biasanya mendukung ekonomi daerah tersebut. Jadi misalkan di pinggiran Danau Toba itu ada kafe. Nah, kafe itu akan memengaruhi ekonomi daerah tersebut, yang dimana Danau Toba ini menjadi objek pariwisata. Nah, selanjutnya soal ke-10 yaitu mengapa sumber daya hayati dianggap faktor penting dalam pembangunan wilayah. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwasannya sumber daya hayati sangat penting karena kekayaan flora, fauna juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah, baik dari sumber pangan, dari energi, ataupun wisata. Kalau sumber pangan tentunya kita tahu bahwa flora banyak juga yang kita manfaatkan untuk kehidupan manusia sebagai pangan, maupun objek wisata seperti fauna yang dapat kita lihat hewan-hewan seperti itu. Contohnya, 2, hutan mangrove yang ada di pesisir Riau yang biasanya berfungsi sebagai pelindung pantai dan juga penyedia kayu bakau. Biasanya hutan mangrove ini kan pasti ada kayu bakaunya ataupun pohon bakaunya, yang dimana akan melindungi pesisir Riau agar terhalang dari air ataupun ombak yang tinggi, seperti itu. Nah, yang kedua adalah terumbu karang di Raja Ampat. Nah, teman-teman, kenapa terumbu karang di Raja Ampat bisa menjadi basis ekowisata? Karena terumbu karang di Raja Ampat itu sangat amat cantik, yang membuat turis-turis itu sangat penasaran, dan akhirnya banyak sekali turis-turis yang berdatangan. Hal ini akan dianggap penting karena ini untuk pariwisata dari wilayah Raja Ampat tersebut. Oleh karena itu, sumber daya hayati dianggap sangat penting untuk manfaat ekonomi ataupun keseimbangan lingkungan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya untuk menjawab 10 pertanyaan geografi. Kan?